Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Assalamualaikum sahabat santri. Selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas kutipan nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman, bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Kutipan ini adalah nasihat dari Ali bin Abi Thalib, salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kutipan ini mengajarkan kita tentang kebaikan dan pengampunan. Ini menggambarkan sifat mulia dari bunga yang tetap memberikan aroma wangi meskipun telah dipetik atau dirusak. Dalam konteks manusia, ini berarti kita harus berusaha untuk tetap baik dan memberikan hal positif kepada orang lain, bahkan jika mereka telah menyakiti atau berbuat salah kepada kita. Pesan ini mengajarkan tentang kemurahan hati dan tidak membalas dendam. Seperti bunga yang tidak memilih kepada siapa yang memberikan keharumannya. Kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang tidak memilih dalam berbuat kebaikan. Kita diajak untuk memancarkan kebaikan tanpa memandang perlakuan orang lain kepada kita. Dengan bersikap seperti ini, kita tidak hanya memberikan dampak positif kepada orang lain, tetapi juga memelihara kedamaian dalam diri sendiri. Kita menjadi lebih tenang dan tidak terbebani oleh rasa dendam atau kebencian. Ini adalah cara hidup yang lebih sehat secara emosional dan mental. Selain itu, sikap ini juga bisa menginspirasi orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Ketika seseorang yang telah berbuat salah kepada kita melihat bahwa kita tetap bersikap baik, hal itu bisa menyentuh hatinya dan mendorongnya untuk memperbaiki kesalahannya. Kemampuan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang telah menyakiti atau merugikan kita, adalah tentang kesanggupan kita untuk tetap baik dan membantu orang lain, meskipun mereka telah berbuat buruk kepada kita. Hal ini adalah tentang memiliki hati yang lapang dan mampu memaafkan orang lain meskipun mereka telah menyakiti atau merugikan perasaan atau kehidupan kita. Contohnya seperti ketika seseorang menghina atau memperlakukan kita dengan tidak baik. Sikap yang baik akan membuat kita tidak membalas dendam atau membenci mereka. Sebaliknya, kita bisa tetap ramah dan berusaha untuk membantu mereka jika mereka membutuhkan bantuan. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk tetap positif dan memahami, bahkan ketika orang lain tidak memperlakukan kita dengan baik. Kemampuan ini memerlukan ketulusan hati dan kesabaran. Kita perlu bisa melepaskan perasaan sakit atau marah yang mungkin kita rasakan dan menggantikannya dengan sikap yang penuh kasih dan pengertian. Dengan begitu, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di sekitar kita. Jadi, intinya adalah bahwa kemampuan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang telah menyakiti atau merugikan kita, adalah
tanda dari kebesaran hati dan kebijaksanaan. Ini adalah sikap yang memperkaya hubungan sosial kita dan menciptakan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Mampu melepaskan dendam atau kebencian yang mungkin kita rasakan dan menggantinya dengan sikap yang penuh kasih dan pengertian adalah tentang kemampuan kita untuk tidak membiarkan perasaan negatif seperti marah atau dendam menguasai hati kita. Sebaliknya, kita belajar untuk memaafkan dan memahami orang lain, meskipun mereka telah menyakiti atau membuat kita kesal. Mengapa hal ini penting? Karena dendam dan kebencian hanya akan membuat kita merasa terbebani dan tidak bahagia. Ketika kita membiarkan perasaan-perasaan negatif tersebut menguasai kita, itu bisa merugikan kesehatan mental dan emosional kita. Sebaliknya, dengan memaafkan dan memahami orang lain, kita bisa merasa lebih ringan dan damai dalam pikiran dan hati. Memaafkan bukan berarti kita mengesampingkan atau melupakan apa yang telah terjadi. Namun, ini berarti kita memilih untuk tidak terus-menerus membawa dendam dan kebencian dalam hati kita. Kita memilih untuk melepaskan beban tersebut dan membuka diri untuk menyambut sikap yang lebih positif dan penuh kasih. Sikap yang penuh kasih dan pengertian juga membawa manfaat bagi hubungan sosial kita. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan pengertian dan kasih sayang, kita menciptakan ikatan yang lebih kuat dan mendukung. Ini membantu memperbaiki hubungan yang mungkin tegang dan menciptakan lingkungan yang lebih damai di sekitar kita. Jadi, intinya adalah bahwa dengan mampu melepaskan dendam atau kebencian dan menggantinya dengan sikap yang penuh kasih dan pengertian, kita tidak hanya membantu diri sendiri untuk merasa lebih baik, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih baik di sekitar kita. Kutipan tersebut mengajarkan kita sebuah hikmah yang sangat berharga tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku dalam kehidupan. Bunga adalah lambang keindahan dan kebaikan. Meskipun banyak tangan yang merusaknya, bunga tetap memberikan aroma harumnya. Dari kutipan ini, kita bisa mempelajari beberapa hikmah. Yang pertama adalah tentang kemurahan hati. Bunga memberikan aroma harumnya kepada siapapun yang menyentuhnya, tanpa memandang apakah tangan itu baik atau buruk. Demikian pula, kita harus memiliki hati yang baik dan murah hati kepada semua orang, tanpa membedakan mereka berdasarkan perlakuan mereka kepada kita. Kedua adalah tentang pengampunan. Meskipun banyak tangan yang merusak bunga, bunga tidak membalas dengan cara yang sama. Hal ini mengajarkan kita pentingnya pengampunan. Kita harus bisa memaafkan orang lain meskipun mereka telah menyakiti atau merugikan kita. Karena dendam hanya akan membuat kita menjadi lebih pahit. Yang ketiga adalah tentang keberanian. Menjadi seperti bunga yang memberikan keharuman, bahkan kepada orang yang merusaknya, membutuhkan keberanian.
kita harus berani untuk tetap memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan ketika kita disakiti atau dirugikan. Keempat adalah kebaikan yang berkelanjutan. Bunga terus memberikan keharuman tanpa henti, tanpa mengira siapa yang menyentuhnya. Ini mengingatkan kita bahwa kebaikan yang kita lakukan bisa memiliki dampak yang berkelanjutan dan bisa mempengaruhi orang lain secara positif. Jadi, hikmah dari kutipan ini adalah pentingnya memiliki hati yang baik, kemampuan untuk memaafkan, keberanian untuk tetap berbuat baik, dan kesadaran bahwa kebaikan yang kita lakukan dapat membawa dampak yang positif dalam kehidupan orang lain. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.